Akibat banjir, perlintasan kereta api di Grobogan lumpuh, di mana PT KAI melakukan penutupan sementara dan sejumlah kereta yang melintasi jalur yang terendam banjir dialihkan. Debit air Sungai Tuntang meluap, merendam dan menutupi jalur rel kereta api Karangjati Gubuk, tepatnya di Desa Papanrejo, Grobogan, Jawa Tengah. Tanggul Kali Cabean di Dusun Kendalsari, Desa Tajamsari saat ini sudah jebol. Demi keselamatan penumpang kereta api, PT KAI Daup 4 Semarang, Jawa Tengah terpaksa menutup sementara perlintasan kereta api di jembatan 59 km antara stasiun Brumbung dengan Tegawanu. PT KAI Daup 4 Semarang kemudian melakukan rekayasa pola operasi dengan mengalihkan kereta api dari utara melalui rute selatan Brumbung, Gundih, Gambringan, Grobogan, Jawa Tengah. Akibat banjir, 3 kereta api yakni Gumarang Kaya Relasi Jakarta-Surabaya, Kereta Api Jayabaya Jakarta-Malang, dan Harina Relasi Bandung-Surabaya mengalami keterlambatan. Setelah dilakukan perbaikan dan juga pengamatan yang detail terhadap kondisi jembatan, sekitar pukul 07.30, jalur kereta api yang sebelumnya dinyatakan tidak aman sudah bisa dilewati kembali oleh perjalanan kereta api dengan kecepatan terbatas. Kini jalur KA yang sempat dialihkan sudah kembali normal, namun kereta api melaju dengan kecepatan terbatas. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Tanggul Sungai Tuntang jebol, di mana seluruh akses jalan utama di kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah lumpuh terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah sejak Minggu malam hingga Senin pagi membuat aktivitas kota lumpuh. Seluruh akses jalan utama terendam banjir dengan ketinggian mencapai 40 cm. Akibatnya kemacetan panjang terjadi di beberapa titik, khususnya di jalur Grobogan Solo. Beberapa jalan terpaksa ditutup dan kendaraan dialihkan memutar ke arah lingkar utara Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Dampak banjir khususnya di kota Purwodadi, di seputaran Bundaran Simpang 5 tergenang secara keseluruhan ketinggian 20-30 cm, sedangkan yang di Jalan R. Suprapto ini mencapai 40 cm. Dan untuk rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan, menempatkan personil di titik-titik tergenang atau pertigaan, dan untuk pengalihan arus lalu lintas dari Jalan R. Suprapto kita alihkan menuju ke Majenang, kemudian ke arah selatan sampai di arah utara sampai di Ngurangan, kemudian Jalan Ayani, Pasar Penggetas. Sementara itu, kendaraan roda 2 yang hendak melintas atau mogok diangkut oleh petugas menggunakan towing. Banjir juga melumpuhkan aktivitas warga dan pedagang di sepanjang jalan utama kota Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkena banjir yang merendam di jalur kereta api di Grobogan, Jawa Tengah, kita terhubung dengan rekan jurnalis iNews, ada Rustama Nusantara. Baik, selamat pagi. Rustama, bagaimana kondisi di sana dan apakah genangan banjir masih tinggi? Silakan. Ya, selamat pagi Nata. Bisa saya informasikan untuk kondisi banjir saat ini sudah mulai mengalami penurunan, tapi kondisinya masih menutup di bawah perlintasan. Jadi untuk kereta api saat ini masih tetap dialihkan di jalur Gundi, Brumbung, dan Semarang. Jadi untuk 3 kereta saat ini masih tetap dialihkan, dan dari pihak PT KAI masih melakukan rekayasa tersebut. Nata? Baik, mungkin apa yang dilakukan dari pihak KAI untuk melakukan perbaikan atau cara mengantisipasi terjadinya pengalihan sinyal atau bagi para penumpang yang sudah terlanjur beli tiket yang terdampak akibat banjir ada di sana? Ya, baik. Dari PT KAI sendiri sudah menginformasikan ke seluruh penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket untuk masih tetap akan dijalankan untuk
perjalanan dari Semarang menuju lokasi. Jadi untuk kereta tetap akan dilakukan rekayasa pemutaran. Baik. Ya, Nata. Baik, terima kasih Rustama Nusantara melaporkan langsung dari Grobogan. Terima kasih atas informasi Anda dan salam sehat. Pemirsa, akibat meluapnya aliran Sungai Babon, Jalan Pantura Semarang Demak di Kaligawe kilometer 7 tersendat. Genangan mencapai 30 cm membuat arus kendaraan dari Demak maupun Semarang tersendat. Banjir menggenangi Jalan Pantura Kaligawe sepanjang 1 km dengan ketinggian 20 hingga 30 cm. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Babon menggenangi sisi jalan dari arah Demak menuju kota Semarang. Arus lalu lintas dari Demak menuju Semarang tersendat karena harus melewati banjir. Selain itu, banyak sepeda motor mogok akibat banjir. Untuk mengurangi genangan air, polisi membuka pintu air serta menyingkirkan sampah agar air kembali mengalir ke Sungai Babon. Petugas gabungan terus memantau dan menangani genangan air di Jalan Kaligawe, memastikan keselamatan pengendara dan kelancaran lalu lintas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Bareskrim Polri ungkap sejumlah narkoba yang ditemukan di dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota, yaitu AKBP Didik Putra Kuncoro, untuk dikonsumsi. Dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengkonsumsi narkoba. Bareskrim Polri mengungkap sejumlah narkoba berbagai jenis yang ditemukan dalam koper milik mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Koper berisi narkoba tersebut dititip di rumah Poluan Aibda Dianita Agustina yang merupakan bekas anak buah AKBP Didik sewaktu berdinas di Polda Metro Jaya. Kasub D3 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Zulkarnain Harhab mengatakan, berdasarkan keterangan tersangka, narkoba yang didapat AKBP Didik untuk dikonsumsi. Dari hasil pemeriksaan tes rambut, AKBP Didik positif mengonsumsi narkoba. Bareskrim Polri belum menemukan indikasi narkoba tersebut hendak dijual kembali oleh AKBP Didik. Nama AKBP Didik Putra Kuncoro mencuat ke publik setelah muncul dugaan keterlibatannya dalam kasus narkoba yang menyeret Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi. AKBP Didik diduga menerima aliran dana sebesar 1 miliar rupiah dari seorang bandar narkoba yang menjadi pemasok sabu pada AKP Malaungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison mengkonfirmasi bahwa hasil gelar perkara menyepakati peningkatan status AKBP Didik dari saksi menjadi tersangka. Dengan penetapan ini, penyidik akan segera melaksanakan proses hukum lebih lanjut dan tersangka dijerat pasal berlapis. Terhadap AKBP DPK telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian pidana, dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah, dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 4 sebesar 200 juta rupiah. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hadiri bakti sosial kesehatan, donor darah dan renovasi rumah buruh tidak layak huni di Tangerang, Banten. Baksos kesehatan, donor darah, dan bedah rumah buruh ini dalam rangka hari ulang tahun Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ke-53 tahun. Selain itu, Kapolri juga memberikan santunan dan sembako kepada ratusan anak dan keluarga buruh.
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri akan mendukung seluruh program kaum buruh serta akan menjaga dan mengawal hak hukum buruh. Khususnya dari Polri akan terus mendukung program-program yang terkait dengan masalah dukungan terhadap kaum buruh, terkait dengan hak-hak yang memang terus harus dikawal dan dijaga. Dan Desk Ketenagakerjaan tentunya saya harapkan untuk terus optimal untuk memberikan pendampingan. Dan 38 DPD, hari ini kami melakukan bakti sosial kesehatan. Pada saat memasuki bulan puasa bersama, kami akan mengadakan buka puasa bersama masyarakat, bersama buruh dan juga bantuan-bantuan sosial seperti pengobatan gratis dan pemberian kacamata dan juga renovasi rumah tidak layak.